Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 81, 82 dan ke-83. Di sisi lain, wanita-wanita materialistis yang berkumpul dalam kerumunan itu sedang mengagumi Zain Louis, seolah-olah dia adalah pangeran yang sangat menawan. Sedangkan untuk Harvey York, wanita-wanita itu menghina Harvey karena dia terlihat miskin. Mereka berpikir Harvey hanya mencoba berlagak berani di depan banyak orang dan mereka sangat yakin Harvey akan menyesali keputusannya nanti. Zain merapikan dirinya sambil menikmati sanjungan dari kerumunan orang sebab hampir semua hal di Nyumhi akan berjalan sesuai caranya karena status yang dimilikinya. Dia menahan perutnya saat berjalan menuju Harvey, dikawal bersama-sama penjaganya. "Dasar bajingan kecil! Kau pikir kau siapa bisa menghajarku seperti itu?" Zain berteriak sambil menunjuk Harvey. "Aku sudah lama tinggal di Nyumhi untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang bisa merendahkanku seperti itu. Tapi kau telah melanggar aturanku, aku akan memberitahumu bagaimana nasib burukmu nanti. Kesempatan terakhir, berlututlah dan jilat sepatuku. Lalu kirim wanitamu ke tempatku atau tidak akan ada seorang pun yang berani berbicara bahkan jika aku membunuhmu hari ini." Zain menggertak dengan wajah yang mengancam, kesan sopan dan ramah yang dia coba pertahankan baru saja terungkap. Saat Zain selesai berbicara, para penjaga-penjaga itu datang dengan benda tajam dan tumpul seolah mereka terlihat seperti ingin membunuh orang. "Sudah cukup. Kami berjanji akan meminta maaf dan membayar tagihan medismu jika kau pergi meninggalkan kami atau aku akan menghubungi polisi," kata Mandy Zimmer dengan wajah sedikit cemas. "Menghubungi polisi? Aku ragu polisi akan menolong seseorang sepertimu daripada Tuan Louis kami. Silakan saja, aku ingin lihat kau mencobanya." Anak buah Louis menantang Mandy untuk menghubungi polisi. Cecilia Zachary terlihat ketakutan, dia menyesal mengajak Harvey ikut karena Harvey lah yang membuat masalah ini. Dia menyalah Harvey atas semuanya dan bahkan mengutuknya sampai mati. Cecilia berlari ke samping Wyatt Johnson, menunjukkan ekspresi tidak berdaya padanya, berharap Wyatt bisa menyelamatkan dia dari situasi itu. "Hei Wyatt, lakukan sesuatu. Lagi pula kau yang membawa kami ke sini. Ini kesempatan untuk menunjukkan dirimu pada Mandy. Apa kau benar-benar berpikir suami bodohnya itu bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya?" Cecilia bertanya dengan ekspresi ketakutan, karena dia tahu dia akan mendapatkan masalah juga telah membawa Mandy ke sini. Wyatt tertegun sesaat karena dia baru saja ditampar oleh Zain Louis pagi tadi, tapi dia segera bangkit setelah mendengar bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk mendekati Mandy. "Tuan Louis, mari kita cari jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tolong beri belas kasihanmu untukku sebagai anak pertama dari keluarga Johnson." Wyatt memohon dengan sopan. Wyatt tahu bahwa Zain Louis tidak akan peduli dengannya, jadi dia tidak memiliki pilihan lain selain membawa nama keluarganya. "Keluarga Johnson? Kalau dipikir-pikir, aku tahu ayahmu. Baiklah, aku akan beri ampun," jawab Zain. Bab 82. Setelah mendengar apa yang Zain katakan, Wyatt Johnson merasa sangat lega karena dia tahu keluarganya bukan masalah yang besar bagi Zain. "Kau boleh pergi dengan wanita di sampingmu itu, aku pun tidak ingin apapun darimu. Namun bocah ini milikku. Sedangkan untuk wanita itu, aku ingin dia bersamaku malam ini," Zain berkata dengan licik. "Tuan Louis, kau sangat bisa mengambil pria itu, tapi dua wanita ini adalah teman sekelasku. Tolong biarkan mereka pergi," Wyatt memohon sambil mencoba menyalahkan Harvey York. "Apa yang kau mau, Johnson? Bukankah kau sudah kuberi ampun? Apa kau tidak mengerti yang baru saja kukatakan?" Zain bertanya dengan marah sambil mencekik Wyatt. "Ya, saya mengerti." Wyatt mengangguk meminta maaf. "Kalau begitu nyahlah atau aku akan menghajarmu," ancam Zain. "Ayo kita pergi saja, Wyatt," kata Cecilia Zachary sambil menahan air matanya. "Sayang, semua akan baik-baik saja, serahkan padaku," Harvey berkata pada Mandy Zimmer sambil tersenyum, seolah-olah tidak ada penjaga yang mengepung dirinya di sekelilingnya. Harvey berbalik untuk menghadap Zain dan sedikit bermuka masam. "Apa itu artinya kau melepas kesempatan yang kuberikan padamu?" kata Harvey dengan nada dingin. "Memang kau siapa bisa membuatku mengemis?" Zain merespon sambil meludah dan mencibir. "Bajingan kau! Kau mau kami terlibat juga?" Wyatt berteriak pada Harvey seperti ingin menangis. Wyatt menyesal telah membawa mereka. Bab 83. "Bagaimana jika kau membiarkan istriku dan teman-temannya pergi, sementara aku jadi teman bermainmu sebentar, apa kau punya nyali untuk itu?" tawar Harvey York. "Tentu saja," Zain Louis membalas dengan wajah serius karena dia tidak terlalu ingin banyak orang melihat rencana apa yang akan dia lakukan pada Harvey. "Kaulah penyebab ini semua Harvey, ini bukan lagi urusan kami," Cecilia Zachary berteriak sambil menarik Mandy Zimmer keluar dari ruangan itu. Wyatt Johnson pun mengikuti para wanita dan langsung menutup pintu karena takut Zain mungkin akan berubah pikiran. Ketika Mandy sadar dari rasa terkejutnya, dia menyadari dirinya telah berada di luar restoran bersama Cecilia dan Wyatt. "Tidak, aku akan kembali ke Harvey," Mandy berkata dengan suara panik. Mandy tidak pernah terpikir bahwa suaminya yang tidak berguna itu akan membela dirinya dalam situasi tadi. "Apa kau sudah gila, Mandy?
Kau tidak akan bisa keluar lagi dari sana kalau kau kembali. Cecilia dengan segera menyanggah. Tapi, Wyatt, kau kenal banyak orang kan? Tolong bantulah aku. Mandy meminta dengan cemas. Mandy, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi kau lihat situasinya suamimu yang sudah memukuli Tuan Louis. Yang paling bisa aku lakukan hanyalah membawa kalian keluar dari sana. Wyatt menjawab sambil diam-diam berharap Harvey dihajar sampai mati sehingga dia bisa memiliki Mandy. Kembali ke ruangan VIP, suasananya cukup tegang. Apa ada kata-kata terakhir sebelum kau bertemu penciptamu? Tanya anak buah Tuan Louis sambil berusaha menakuti Harvey. Kau yakin kau punya nyali? Balas Harvey dan melempar sebuah kartu nama pada Zain. Sial, kartu nama? Kau pikir kau punya siapa di sisimu? Ejek Zain. Kartu nama? Orang ini benar-benar gila berpikir dia bisa lari hanya dengan sebuah kartu nama. Apa kau terlalu banyak menonton drama, bocah? Anak buah Tuan Louis ikut mengejek dengan nada yang kasar. Kau yakin tidak mau melihatnya dulu? Jawab Harvey dengan percaya diri. Saat mata Zain melihat kartu nama itu, dia langsung terkejut dengan ekspresi yang penuh dengan rasa ketidakpercayaan. CEO dari York Enterprise! Zain hampir pingsan setelah melihat kata-kata yang tertulis pada kartu nama yang dipegangnya itu. Bagaimana mungkin? Sampah tidak berharga ini ternyata adalah CEO dari York Enterprise. Zain memeriksa kartu nama itu dengan keraguan, tapi kemudian dia tercengang saat melihat pola rahasia di kartu itu, sama persis dengan pola rahasia yang ada pada kartu nama CEO sebelumnya, Bill York. Zain terkejut sambil tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa saat itu, karena dia biasanya menggunakan nama keluarga York untuk membuktikan statusnya, tapi hari ini, dia tidak pernah berpikir akan bertemu dengan orang besar itu, dan yang lebih buruknya, Zain menyinggung perasaannya. Zain sangat malu dan berharap dia bisa mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Ada apa dengan tatapanmu, Tuan Louis? Apa kau belum pernah melihat kartu nama ini sebelumnya? Tanya Harvey dengan nada datar. Aku pernah melihat ini sebelumnya. Jawab Zain dengan pandangan sedih saat dia mengembalikan kartu nama itu ke tangan Harvey dengan sopan. Zain tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sesuatu seperti itu karena butuh seseorang yang setara dalam hal status yang setidaknya memiliki level yang sama untuk bisa memegangnya. Menjadi CEO baru York Enterprise adalah posisi dan gelar yang bergengsi, seorang pria yang tiba-tiba menjabat sebagai posisi itu akan menjadi lebih bangga dan layak untuk lebih dihormati. Setidaknya itu yang akan dipikirkan orang luar. Meskipun York Enterprise sudah sangat terkenal di beberapa industri dan kelompok pebisnis, sebenarnya mereka adalah keluarga yang sangat kuno dengan banyak aturan pribadi. Jadi meskipun Zain bisa dihitung sebagai orang luar dari keluarga Yorks, Zain membuat dirinya dalam masalah apabila dia membuat kekacauan dengan orang-orang dari pusat perusahaan York, yang artinya Zain akan kehilangan banyak hal. Karena hal itu, Zain segera mengoreksi sikapnya walaupun dia masih ragu dengan identitas Harvey. Kemudian Zain pergi mencari ponselnya karena dia masih tidak percaya bahwa bocah yang tampak seperti pengemis di depannya ini adalah CEO dari York Enterprise saat ini. Aku yakin kau mencoba untuk memastikannya, sini biar aku bantu. Kata Harvey saat merebut ponsel dari tangan Zain dan menghubungi sebuah nomor telepon. Halo? Sebuah suara dingin dan serius terdengar melalui pengeras suara. Suara yang terdengar akrab itu adalah suara Evan Xavier, seorang sekretaris yang cantik dan pekerja keras di depan Harvey. Dia juga ikon dari York Enterprise sebelum sosok CEO mengungkapkan dirinya. Setelah mendengar suara Evan, Zain hampir pingsan lagi karena tidak percaya bahwa Harvey baru saja menghubungi Evan melalui nomor pribadinya. Hal itu menjelaskan semuanya termasuk situasi Zain saat ini. Prak! Ponsel Zain jatuh ke lantai yang diikuti oleh Zain yang berlutut. Bab 84, 85 dan ke-86. Semua orang di ruangan itu takjub dengan apa yang baru mereka lihat, termasuk para penjaga keamanan saat Zain Louis berlutut pada Harvey York. Maafkan saya tidak tahu siapa Anda. Tolong ampuni saya. Tolonglah. Ini semua salah saya. Saya benar-benar minta maaf. Zain meminta maaf sambil terus-menerus memukuli wajahnya sendiri hingga terlihat bengkak seperti ikan buntal. Tolonglah beri saya kesempatan yang lain. Zain mengemis saat dia yakin bahwa Harvey adalah CEO dari York Enterprise yang baru. Zain tahu dia akan kehilangan segalanya dengan sekejap jika dia tidak bisa membujuk Harvey, seperti betapa mudahnya jika dia dipromosikan oleh perusahaan York. Apa yang kau lakukan, Tuan Louis? Mengapa kau berlutut pada sampah yang tidak berharga ini? Tanya anak buahnya sambil berusaha menarik Zain untuk berdiri. Cepat berlutut, sialan! Zain berteriak sambil menampar anak buahnya dan menendangnya ke lantai. Jika kau berani berbicara sepatah kata lagi, aku tidak segan untuk membunuhmu. Zain merasa terancam. Pada saat itu, air mata Zain hampir menetes saat dia memohon ampun di hadapan Harvey. Zain takut perkataan dan tindakan dari bawahannya yang bodoh itu akan membuat dia semakin bermasalah. Anak buah Tuan Louis berusaha membantu atasannya berdiri dengan memegang perutnya dari lantai dengan wajah bengkak. Hajar bajingan kecil ini, dialah yang menyebabkan semua masalah. Teriak Zain ke para penjaga keamanan sedangkan Harvey tetap diam. Para penjaga itu langsung mengelilingi anak buah Tuan Louis yang kemudian menjadi bingung dengan situasi saat ini. Mereka mulai menendang dan menginjak anak buah Tuan Louis itu.
Anak buahnya berteriak kesakitan selama beberapa saat sebelum dia sepenuhnya hilang kesadaran. Saat Harvey melihat anak buah Tuan Louis itu sedang dihajar sampai mati, dia melambaikan tangannya sedikit memberi tanda pada penjaga untuk berhenti. Apa yang kau lakukan, Tuan Louis? Aku kira kau ingin aku menjilat sepatumu dan membawa istriku untuk tidur denganmu. Cibir Harvey dengan nada kasar. Maafkan saya benar-benar minta maaf. Tolonglah, ampuni saya. Zain mengemis berlutut lagi dan mulai membanting keningnya ke lantai seperti menyembah. Saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Tidak akan pernah. Tolonglah Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Hanya ampuni saya, tolonglah. Zain membujuk Harvey karena dia yakin tanpa dana dari York Enterprise, musuhnya hanya akan membuat situasinya menjadi lebih buruk dari neraka. Bab 85. Aku kira kau ingin menghajarku? Tanya Harvey York. Saya salah. Balas Zain Louis sambil mengambil pisau untuk memotong steak dan menusukkan pisau itu sendiri ke telapak tangan kirinya. Zain berteriak kesakitan sambil tetap mempertahankan posisinya di lantai, berharap Harvey bisa mengampuninya. Setelah melihat itu, Harvey perlahan berdiri dan menepuk kepala Zain sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Harvey pergi, Zain berdiri dengan tatapan mengerikan di wajahnya sambil menatap punggung Harvey karena Harvey akan menjadi mimpi buruk yang baru baginya mulai saat ini. Harvey keluar dari restoran dan melihat dua orang polisi berjaga di situ. Suamiku! Teriak Mandy Zimmer sambil berlari kencang menuju Harvey. Aku senang kau baik-baik saja, kata Mandy lega. Tentu aku baik-baik saja, balas Harvey dengan tersenyum. Kau harus berterima kasih pada istrimu karena sudah memanggil polisi, kalau tidak kau tidak akan bisa keluar dari sana tanpa luka, dasar sampah tidak berharga. Ejek Cecilia Zachary. Di sisi lain, Wyatt Johnson kecewa melihat Harvey keluar dengan selamat. Pada saat itu, mereka bertiga berpikir bahwa Harvey dapat selamat karena polisi yang datang. Kenapa kau memanggil polisi, sayang? Tanya Harvey dengan santai. Maafkan untuk kekacauan ini, Pak. Ini hanya sebuah kesalahpahaman. Harvey menjelaskan pada petugas polisi. Petugas polisi itu pergi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Harvey. Harvey, kau sampah tidak berharga, kau bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Lebih baik kau bercerai, sialan. Wyatt langsung menyalahkan Harvey. Kata tidak berharga keluar dari pria yang tidak melakukan apapun selain kabur itu sedikit ironis, bukan? Balas Harvey sambil memberi tatapan yang dingin pada Wyatt. Bajingan kau! Wyatt menggerutu dengan ekspresi marah karena tahu Harvey sedang membicarakan apa yang dia lakukan di ruang VIP itu. Wyatt pun pergi setelah melotot pada Harvey. Tiba-tiba ponsel Mandy berdering. Kakek Zimmer memintanya untuk bertemu. Ayo kita pergi bersama, mungkin ini tentang investasi dari perusahaan York, kau bilang sudah selesai, bukan? Jangan terlalu khawatir akan masalah itu. Harvey bicara sambil mengalihkan topik pembicaraan. Bab 86. Aku takut kau tidak akan memahami ini, meskipun aku sudah buat kesepakatan dengan perusahaan York. Mandy Zimmer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya karena dia tahu keluarga Zimmer tidak akan terlalu senang jika mendengar total pendanaan diturunkan dari $50 juta menjadi $30 juta. Mereka berdua akhirnya pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cecilia Zachary. Di York Enterprise, Evan Xavier hendak meninggalkan kantor karena baru saja menangani insiden di restoran Northland. Saat dia melewati kantor Wendy Sorrell, dia melihat Wendy sedang menatap sebuah kantong besar barang-barang mewah sambil cemberut. Sebagai seorang wanita, Evan cukup tertarik dengan barang-barang itu. Sepertinya ada pria kaya yang mencoba menggodamu, Nona Sorrell. Evan berkata sambil tersenyum. Pria kaya apa? Ini hanya Zach Zimmer. Dia berusaha membuatku menyetujui investasi pada keluarga Zimmer. Siapa aku? Bukan orang yang bisa memutuskan, lagi pula CEO sudah punya rencana pada keluarga Zimmer. Kata Wendy sambil tetap cemberut. Oh ya, Nona Evan, bisakah kau menemaniku ke Villa Zimmer? Aku ingin mengembalikan barang-barang ini pada Zach. Semoga aku bisa menyelesaikan masalah ini atau ponselku akan meledak karena semua panggilan dari Zach beberapa hari ini. Tanya Wendy. Tentu, aku akan menyelesaikan sesuatu dulu sambil kau mengatur pertemuan dengan keluarga Zimmer. Kita akan mengunjungi mereka nanti malam. Evan menerimanya setelah mengecek waktu di jam tangannya. Awalnya Evan tidak ingin pergi, tapi kemudian dia berpikir bahwa dia seharusnya pergi berkunjung karena ada yang harus dilakukan dengan keluarga Zimmer sebagaimana perintah CEO. Sementara itu, keluarga Zimmer sudah menunggu di Villa Zimmer. Semua orang berharap ada berita baik dari Mandy, bahkan tangan kakek Zimmer sampai gemetaran memegang cerutu di jari-jarinya. Sebenarnya, semua orang sudah berada di sini seharian, mereka menunggu balasan dari Mandy. Siapa sangka Mandy pergi berbelanja dahulu setelah berkunjung ke York Enterprise. Pada akhirnya, kakek Zimmer tidak bisa menunggu lebih lama sehingga dia menghubungi Mandy. Mandy mengambil tempat duduk dan tampak gelisah sementara Harvey York memakan buah dengan santai yang disajikan di atas meja. Semua orang memperhatikan Harvey karena hanya dia saja yang makan, mereka semua membenci Harvey dan menghakiminya karena datang ke pertemuan sebagai menantu laki-laki yang tidak berguna. Kau sungguh pencundang yang tidak berguna, kau pikir kau siapa hadir di pertemuan keluarga kami? Apa kau pikir kau sedang di restoran? Zach berdiri dan berteriak sambil menunjuk Harvey.
Walaupun saya tidak berguna, setidaknya saya tidak pergi dan melecehkan staf resepsionis dari perusahaan lain dan menghilangkan kesepakatan 50 juta dolar. Saya mungkin tidak berguna, tapi tidak seperti seseorang yang hina, saya bukan orang yang gagal. Harvey mengungkit kesalahan Zack sambil menghinanya secara bersamaan. Kau benar-benar anak baji, teriak Zack dengan marah. Cukup, duduk. Sean Zima memotongnya dan melotot pada Zack karena mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Kakek Zima mengabaikan Harvey dan menatap pada Mandy sambil menyeruput teh miliknya. Mandy, aku dengan perusahaan iklanmu saat ini sedang menghadapi masalah, apa kau butuh bantuan finansial? Tanya kakek Zima sementara semua orang terkejut pada saat kakek Zima membahas dan membicarakan topik lain. Mandy pun tercengang sesaat dan dia tidak yakin apa yang kakek Zima coba lakukan. Aku memang menghadapi beberapa masalah kemarin. Tetapi aku sudah menyelesaikan masalah tersebut setelah mendapatkan investasi sebesar 800.000 dolar. Mandy menjawab pertanyaan kakek Zima. Bagus, rasanya aku telah membuat pilihan yang tepat, pertahankan itu dan kau bisa menjadi CEO dari perusahaan Zima suatu hari. Kakek Zima memuji Mandy sambil tersenyum. Jadi, bagaimana kesepakatan hari ini? Kemudian kakek Zima bertanya tentang topik utama yang akan mereka bahas. Kakek, maafkan aku tidak bisa memberikan laporan yang spesifik. Masalahnya, CEO terlihat tidak senang dan memerintah Wendy Sorrell untuk menindaklanjuti kasus pengajuan proyek kita yang mana dia berjanji hanya memberi kita dana investasi sebesar 30 juta dolar dan sementara itu York Enterprise meminta tambahan 10% dari keuntungan. Mandy menjawab dengan tatapan canggung. Apa? Aku kira kita sudah setuju dengan 50 juta, bagaimana bisa mereka mengubahnya seperti itu? Mereka bahkan ingin tambahan 10%. Konyol sekali. Kakek Zima berseru. Bab 87, 88 dan ke-89. Kakek Zima merasa gelisah, terlihat jelas sekali di wajahnya karena keluarga Zima tidak akan mendapat untung banyak dari kesepakatan baru itu. Mandy, bagaimana aturan dan kesepakatannya bisa berubah drastis? Pastinya, kau tidak berencana untuk menjebak keluarga kita dengan orang luar kan? Sean Zima bertanya pada Mandy Zima. Setelah mendengar yang ditanyakan Sean, semua orang sekitar mulai percaya tuduhan Sean karena mereka semua pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk curiga terhadap Mandy. Mandy marah karena semua usahanya tidak diakui, bahkan malah dituduh menjebak keluarganya sendiri. Prak. Sebelum Mandy berkata apapun, sebuah kulit semangka melayang di udara dan mendarat di wajah Sean. Ah! Cuy! Sean meludah dengan jijik karena dia cukup sensitif dengan sisa makanan. Apa yang kau lakukan, sialan? Kau benar-benar sampah tidak berharga! Zack Zima berteriak pada Harvey York saat dia melihat ayahnya dilemparkan dengan kulit semangka. Saya hanya sedang melempar sampah. Jawab Harvey dengan percaya diri. Zack tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi karena Harvey menghina ayahnya. Dia mengambil asbak terdekat dan mencoba memukul Harvey dengan itu. Bu! Sialan! Teriak Zack kesakitan saat Harvey merebut asbak itu dan membantingnya ke dahi Zack. Kau bajingan sialan! Aku akan membunuhmu! Teriak Zack karena hal ini akan menjadi penghinaan bagi kedua ayah dan anak jika Zack tetap diam. Cukup! Kakek Zima menghentikan mereka berdua. Harvey, sebaiknya kau beri aku penjelasan atau bahkan Mandy tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Kakek Zima mengancam dengan pandangan dingin. Mandy terkejut dengan tindakan Harvey karena telah menyebabkan keributan di depan kakek Zima, di mana dia adalah seorang kepala keluarga dari Zima. Bab 88. Akan tetapi, jauh di dalam lubuk hati Mandy Zima, dia setuju Sean Zima dan Zack Zima memang pantas dipermalukan. Harvey York tidak berniat memberi penjelasan lebih jauh, dengan santainya dia mengambil sepotong semangka lagi. Tidak ada apa-apa, aku hanya membuang sampah, bukan salahku kalau kata-kata seseorang bau seperti tempat sampah. Jawab Harvey dengan tenang. Kau benar-benar baji! Sean menggerutu sambil melolot pada Harvey dan menyeka wajahnya dari cairan semangka. Sean sangat tersinggung sampai tubuhnya gemetaran. Ada apa denganku? Putramu yang menyebabkan masalah yang diselesaikan oleh istriku. Kalian semua mengabaikan usahanya dan tidak memberi ucapan terima kasih yang pantas dia terima, tapi bahkan malah berani menuduh istriku menjebak keluarganya sendiri. Betapa ironisnya itu. Baiklah, biarkan putramu saja yang menanganinya. Harvey menjawab Sean dengan menantang. Harvey, kau hanya menantu yang menumpang, kau pikir kau siapa bisa berbicara di pertemuan keluarga? Selain itu, sebagai anggota Zima, Mandy memang seharusnya bekerja untuk keluarga kita. Teriak Sean pada Harvey. Dan membiarkan putramu yang berharga mendapatkan semua kemenangannya tanpa melakukan apa-apa, benar kan? Harvey menyela. Bagaimana jika dia pergi dan melecehkan staf mereka lagi dan membuat kita bangkrut? Bukankah seharusnya kau takut akan hal itu? Sindir Harvey kemudian. Pada saat itu, semua orang mulai khawatir saat mereka berpikir Zack akan melakukan hal seperti itu lagi sebagaimana kesan mereka terhadap Zack. Orang-orang mulai ketakutan karena mereka akan langsung kehilangan segalanya dan menjadi orang biasa jika keluarga Zima bangkrut. Kakek Zima, Harvey ada benarnya. Kita tidak bisa membiarkan Zack mengacau lagi kali ini. Betul sekali. Dialah yang menyebabkan masalah dan setidaknya Mandy telah memberi kita kesempatan yang baru untuk melakukan kesepakatan dengan York Enterprise.
Intinya kita setidaknya mendapatkan pendanaan walaupun kehilangan sedikit untung aku rasa tidak akan menjadi masalah besar. Itu benar. Terima kasih kepada Mandy yang telah memberikan kesempatan bagi keluarga kita untuk bertahan. Hanya dalam hitungan menit pandangan orang banyak berbalik melawan Zack. Sementara itu, kakek Zima mengerutkan keningnya karena dia juga memang sudah curiga terhadap Mandy sebelumnya. Namun, kakek Zima tidak punya pilihan lagi selain menyetujui kesepakatan itu karena dia khawatir perusahaan Yok akan membatalkan penawaran jika keluarga Zima mengganti penanggung jawabnya. Mandy, karena perusahaan Yok sudah memberi penawaran, kita akan menerimanya. Namun, bisakah kau coba untuk bernegosiasi dengan mereka mengenai pengambilan keuntungan 10% itu? Jika tidak bisa berarti kita hanya bekerja untuk mereka. Tanya kakek Zima setelah berpikir sejenak. Bab 89. Mengenai hal itu, Mandy Zima tidak terlalu yakin dengan permintaan kakek Zima. Secara tidak sengaja, Mandy melirik Harvey Yok. Terima saja permintaanku. Kakek Zima tertawa karena dia mengira Mandy punya koneksi internal dengan seseorang dari manajemen tinggi Yok Enterprise. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan setelah melihat Mandy berhasil menyelesaikan tugas yang begitu sulit ini. Baik kakek, aku berjanji. Tidak. Harvey menyela saat Mandy akan menerima permintaan kakek. Apa yang salah denganmu sialan? Siapa kau berhak untuk menolak? Zack Zima berteriak sambil memegangi kepalanya karena dia mulai takut dengan perbuatan nekat Harvey. Harvey, aku mengabaikan sikap burukmu tadi karena aku menghargai Mandy. Apa kau pikir kau layak berbicara di rumah ini? Kakek Zima mengancam sambil menatap Harvey dengan dingin karena Harvey benar-benar marah setelah membuat keributan beberapa kali. Sebelumnya kau berjanji bahwa Mandy akan menjadi CEO jika dia mendapatkan kesepakatan itu, tapi sekarang kau baru saja membuat persyaratan baru dan membiarkan dia melakukan hal yang cukup mustahil. Aku pikir kau hanya mencoba membuat istriku terlihat buruk. Harvey menjawab dengan nada dingin. Aku mencoba membuat istrimu terlihat buruk? Kakek Zima bertanya dengan marah sambil berdiri dan menunjuk Harvey. Apa menantu menumpang ini mencoba mencari masalah baru lagi? Dia pikir dia siapa? Kalau saja kita tidak sedang berusaha membujuk Mandy, dia bahkan tidak akan berada di sini. Bahkan seekor anjing dari keluarga Zimmer lebih pantas dihargai daripada Harvey. Keluarga Zima yang lain tercengang dengan perkataan Harvey sementara mereka semua memandangnya seperti orang gila. Harvey, berhentilah, sudah cukup. Kakek, aku akan mencoba bernegosiasi dengan perusahaan Yok, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan menarik kembali tawarannya, aku harap kau mempersiapkan diri untuk itu. Mandy memberhentikan Harvey untuk bersikap lebih lanjut dan berkata kepada kakek Zima. Kakek Zima tertegun sejenak karena dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jika ada kesalahan, keluarga Zima akan mendapatkan masalah besar. Sekarang kau bisa berhenti berakting, Mandy. Apa kau benar-benar berpikir kau saja yang bisa menangani kesepakatan itu? Wendy Sorrell dari Yok Enterprise mengirim pesan kepadaku, dia akan mengunjungi kita malam ini. Zack berkata dengan kencang sambil memegang ponselnya. Wendy Sorrell? Dari Yok Enterprise? Sean menjadi bersemangat setelah mendengar apa yang telah Zack katakan. Benar. Zack menjawab sambil memasang pandangan mencela ke arah orang banyak, khususnya ke arah Mandy. Karena manajer Sorrell datang ke tempat kita, kemungkinan besar dia datang untuk membicarakan kesepakatan. Selain itu, kita bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik karena dialah yang mengunjungi kita. Kakek, sepertinya pertunjukan seseorang harus berakhir. Zack berkata pada kakek Zimmer sambil berusaha mencela Mandy. Bam! Zack melempar ponselnya ke atas meja agar dilihat oleh yang lain. Apa benar itu manajer Sorrell? Bab 90 dan ke-91. Zack Zimmer benar-benar harapan keluarga kami. Bahkan sekalipun tanpa dia yang pergi pagi ini dan berusaha untuk mengajukan kesepakatan, perusahaan Yok tetap akan mengontak kami juga. Orang banyak itu pun mengubah pandangan mereka, kali ini mereka menentang Mandy Zimmer. Kamu yakin akan hal itu, Zack? Kakek Zima bertanya sambil mengerutkan wajahnya. Tentu saja. Zack menjawab sambil menelpon Wendy Sorrell dan menghubungkannya dengan pengeras suara. Halo, Tuan Zima. Suara lembut Wendy terdengar dari pengeras suara tersebut. Halo Nona Sorrell, saya telah memberitahu kakek Zima mengenai kunjungan Anda malam ini, bolehkah saya tahu kapan Anda akan sampai? Zack membalas sambil tersenyum sombong. Tidak perlu berlebihan. Aku di sini hanya akan menyerahkan beberapa barang kepadamu. Wendy menjawab. Dengan senang hati. Apakah Anda butuh tumpangan? Zack menawarkan. Tidak perlu, aku punya kendaraanku sendiri, aku akan tiba sekitar jam 7 malam. Wendy menjawab. Baiklah, kami menunggu kedatangan Anda. Zack menjawab dengan wajah yang bangga sebelum menutup telepon tersebut. Barang? Barang apa? Mungkinkah itu kontrak tersebut? Orang-orang di aula itu penasaran. Zack, aku ingat dia berkata nyahlah kepadamu beberapa hari lalu, bagaimana bisa? Kakek Zima bertanya dengan wajah terkejut. Kakek, bukankah kakek tahu yang semua wanita inginkan adalah kekayaan? Aku telah mengirimi dia hadiah yang bernilai $100.000 kepadanya dalam beberapa hari ini, aku berani bertaruh dia pasti sudah jatuh hati kepadaku. Jangan lupa biarkan aku mengklaim dan mendapatkan kembali uangnya setelah semua ini selesai, kakek. Jawab Zack sambil menyeringai. Tidak masalah. Jika yang kamu lakukan dapat mendatangkan keuntungan kepada keluarga kita, kamu bahkan bisa mendapatkan posisi CEO apabila kamu mau. Kakek Zima menawarkan kembali.
Kakek, kau tidak adil. Kata Mandy tidak puas sebab dia telah bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesepakatan tersebut. Tapi pada akhirnya, semua keagungan, kebanggaan, dan pengakuan diberikan kepada Zack. Adil? Mandy Zimmer, kamu bukanlah satu-satunya yang memiliki rencana di balik semua ini. Kamu hanya sekedar dapat membuat kesepakatan yang bahkan tidak ada gunanya, sedangkan aku berhasil membuat manajer mereka berkunjung ke sini. Itu bukan berarti aku mencuri kemenanganmu, hanya saja memang kau tidak cukup cakap dan mampu dalam mengerjakannya. Zack mengejek dengan nada yang merendahkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.